Bab 671, Runtuh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kamu juga harus tahu bahwa Pulau Xuanzong ini disebabkan olehku. Seluruh pulau ini berada di ladangku. Kata Xuanzongshan. Ye Xuan sudah lama menebak hal ini, dan dia mengangguk tanpa suara. Xuanzongshan melanjutkan, kalau begitu, kamu tahu, mengapa aku harus melakukan ini? Mengapa? Ye Xuan entah bagaimana menggelengkan kepalanya tanpa alasan. Sangat sederhana, aku mencari seorang jenius dalam hal sifat tanah. Kata Xuanzongshan. Setelah melihat penampilan Ye Xuan, dia melanjutkan, alasannya, aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, tetapi jika kamu setuju, aku dapat menerimamu sebagai murid terdaftar. Namun, murid terdaftar hanya bisa mendapatkan saran dariku, bukan mendapatkan sesuatu yang substansial. Hanya menunjuk. Ye Xuan sedikit mengernyit. Namun, bimbingannya sudah cukup. Bagaimanapun, pendaki Gunung Xuanzong ini adalah dewa virtual. Ye Xuan bersedia. Ye Xuan segera mengangguk. Bagus, kalau begitu kamu adalah murid ke-13ku. Xuanzongshan berkata, sebelum Anda, sudah ada 12 orang. Anda adalah yang ke-13. Mereka memiliki kualifikasi yang baik. Di bawah bimbingan saya, mereka semua menyadari gravitasi kebenaran, dan waktunya tidak lebih dari 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari. Hati Ye Xuan bergetar, namun, dia tidak mengikuti instruksi orang-orang Xuanzongshan. Hanya butuh 2 hari untuk memahami gravitasi kebenaran, dan kualifikasinya pasti yang pertama di antara 13 orang. Baiklah, kalau begitu saya akan memberi Anda pelajaran pertama hari ini. Orang-orang Xuanzongshan berhenti sejenak dan bertanya, Ye Xuan, Anda tahu, apa arti dari sifat-sifat tanah? Bumi berdenyut, tanah, kekuatan, gravitasi. Ye Xuan berpikir tanpa menjawab. Sekarang, dia telah menyadari keempat makna ini. Ya, keempatnya, lalu Anda akan berbicara tentang cabang-cabangnya. Kata Xuanzongshan, cabang kebenaran adalah makna ganda. Makna ganda dari denyut bumi adalah penjaga denyut, kekuatan kebenaran adalah bobot dari ketiadaan bobot, misteri rangkap 3 adalah bobot yang ringan, makna ganda dari bumi adalah penyusutan bumi, makna ganda dari gravitasi adalah ruang gravitasi. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Petik 2, ya, tetapi kamu melewatkan satu hal. Orang-orang Xuanzongshan tersenyum sedikit dan berkata, jika kamu mengubah denyut bumi ke puncak, selama kamu menerobos sekali lagi, kamu dapat mewujudkan makna baru, yang disebut keruntuhan. Melanggar, Ye Xuan mengernyit, dia masih mendengar ini untuk pertama kalinya. Ketidakjelasan semacam ini, sangat sedikit orang yang tahu, bahkan jika itu adalah kegilaan, diperkirakan belum pernah terdengar. Mata orang-orang Xuanzongshan tertuju pada Ye Xuan, berkata, aku menerimamu sebagai murid terdaftar, aku tidak membutuhkanmu untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan? Jika kamu menyadari bahwa ini runtuh di masa depan, kamu akan kembali ke Xuanzongshan. Aku ingin kamu membantuku. Apa yang sedang sibuk? Alis Ye Xuan berkerut erat. Mengapa kamu perlu memahami keruntuhan dan dapat membantu? Kualifikasiku tidak bagus, denyut bumi tidak tinggi, aku khawatir aku tidak dapat memahami keruntuhan makna sejatiku dalam kehidupan ini. Jadi aku hanya menerima Heian, dan kamu memiliki 13. Kamu dapat berpikir bahwa aku ada di jaring, tetapi kebenaran hal ini tidak dapat dilihat di alam. Beberapa orang sudah menjadi raja tingkat 9, tetapi mereka tidak pernah dapat memahami gravitasi kebenaran, bahkan kekuatan kebenaran pun mungkin. Orang-orang Xuanzongshan berhenti sejenak dan melanjutkan, setelah kalian, aku akan terus mengumpulkan kejeniusan sifat-sifat tanah itu sampai seseorang memahami keruntuhannya. Singkatnya, aku bertanggung jawab untuk membimbing kalian, menunggu kalian memahami keruntuhannya. Aku di sini untuk membantuku sedikit, aku akan membalas dendam yang memuaskan. Sekarang, Ye Xuan dapat mengerti. Namun, bahkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang-orang Xuanzongshan mungkin sangat berbeda. Sekarang, kalian masih memiliki kesempatan untuk bertobat, kalian telah menyadari gravitasi kebenaran, kalian dapat meninggalkan Xuanzongshan secara langsung. Tetapi jika kalian menemukan kejeniusan sifat-sifat tanah, tolong bantu perkenalkan Gunung Xuanzong. Orang-orang Xuanzongshan pada daun Xuan berkata. Ye Xuan duduk di sana dan memikirkannya. Aku ingin tahu seberapa dalam pemahaman kalian tentang sifat-sifat bumi, bagaimana kalian dapat memberiku bimbingan. Ye Xuan bertanya,
Meskipun dikatakan bahwa memahami kebenaran dan mengolah hal-hal semacam ini terutama bergantung pada diri sendiri, orang-orang Xuanzong adalah dewa-dewa virtual, dan seharusnya ada beberapa hal yang pasti. Aku bisa memberimu salinan catatan kultivasiku, dan kemudian memberikan seni bela diri imajiner Tiongkok, yang akan sangat membantu denyut bumimu. Pada saat yang sama, aku yakin kau akan memahami gravitasi dalam waktu 1 bulan. Ruang angkasa itu benar, Xuanzong menjawab. Mata Ye Xuan membelalak dan dia menatapnya dengan tak percaya. Sebuah sekte dewa virtual, seni bela diri imajiner Tiongkok yang berdenyut di bumi. Ruang angkasa itu benar. Ketiganya sangat menggoda baginya, apapun bisa menyebabkan pertarungan besar. Pada saat ini, He Yan yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, Ye Xuan, lihat di sini. Ye Xuan menoleh dan melihat sebuah batu di kaki He Yan. Dia tiba-tiba bangkit, lalu mulai melompat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia memiliki kehidupan. Ini adalah ruang gravitasi. Di medan Anda, jika musuh ingin mundur, Anda dapat menghalanginya dengan tolakan ke depan. Jika dia ingin mendarat, Anda dapat menggunakan tolakan ke atas. Jika dia ingin terbang, Anda dapat menggunakannya. Tolakan ke bawah. He Yan mengatakan ini, itu juga merupakan jeda, berkata, ketika Anda memusatkan semua kekuatan tolakan satu sama lain. Hei, tiba-tiba, batu di sampingnya meledak terbuka. Mata Ye Xuan berbinar dan memancarkan sedikit kegembiraan. Ruang gravitasi ini benar-benar kuat, terlalu kuat. Oke. Saya setuju. Ye Xuan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar murid terkenal dari Gunung Xuanzong. Xuanzong merasa puas dengan anggukan itu, dan melemparkan 2 buku kepada Ye Xuan. Catatan kultivasi saya dan seni bela diri imajiner Tiongkok ada di sini. Anda dapat melihatnya selama beberapa hari, menunggu Anda mempelajari ruang gravitasi, atau apa. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat pergi ke He Yan. Dia dapat menjawab semua pertanyaan Anda. Ya, Ye Xuan seharusnya begitu. Meskipun orang-orang Xuanzong melemparkannya ke He Yan, dia juga tidak merasakan apa-apa. He Yan, Raja tingkat 9, sudah cukup mengajarinya. Ye Sidi ikut denganku. He Yan terbang dan Ye Xuan mengikutinya. Kemudian, He Yan membawanya ke tepi tebing dan berkata, kamu dapat membuka lubang di rumah. Jika kamu ingin meninggalkan Pulau Xuanzong, katakan saja padaku, aku tinggal di sana. Baiklah, terima kasih saudara. Ye Xuan berterima kasih. Dia memiliki ladang tanah yang dapat mengendalikan batu-batu bumi dan tidak perlu digali. Pikirannya tergerak. Saat berikutnya, dinding batu itu membuka lubang, dan kemudian dia menyapu masuk. Orang-orang seperti dia, tidak banyak permintaan untuk lingkungan hidup, selama ada pijakan Dongfu milik Ye Xuan sangat sederhana. Selain pintu masuk, bagian dalam langsung membuka ruang terbuka yang luas. Hei, tuan rumah mempelajari 36 gambar yang tumpang tindih, dan saat ini sedang menyala. Ini adalah seni bela diri perawan yang diberikan orang-orang Xuanzong kepadanya. 36 bayangan yang tumpang tindih ini dianggap sebagai keterampilan pedang, tetapi senjata lain juga dapat digunakan. Mereka dapat ditampilkan dengan pedang atau dengan pedang, bahkan jika itu adalah tongkat. Saat ini, Ye Xuan mengeluarkan sedikit karakter Cina dan mulai berlatih. Hanya satu dari api, dia hanya dapat menemukan 3 pedang dalam sekejap, tetapi saat api meningkat, dia dapat langsung mengeluarkan 6 pedang, 9 pedang, dan 12 pedang. Beberapa hari kemudian, 36 bayangan yang tumpang tindih, dia telah mampu mengeluarkan 33 kali dalam sekejap, apinya mencapai 90%. Masih 10%, itu adalah 10% dari panasnya, ketika 36. Seni bela diri ini benar-benar bagus, meskipun perlu untuk mengambil lusinan pedang dengan cepat, tetapi jika kecepatannya cepat, itu dapat menyebabkan 36 guncangan. Kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meledak. Jika Anda membiarkannya menggunakan 36 bayangan yang tumpang tindih ini, dan kemudian menggabungkan bumi dengan 16 denyutan, kekuatannya mungkin beberapa kali lebih kuat daripada malapetaka. Ini bukan karena 36 bayangan yang tumpang tindih adalah seni bela diri imajiner Tiongkok, tetapi karena seni bela diri ini hampir dibuat khusus untuk denyut bumi. Dikombinasikan dengan catatan latihan orang-orang Xuanzong, persepsi Ye Xuan tentang denyut bumi sangat dalam, dan dimungkinkan untuk berubah menjadi denyut bumi 32 kapan saja. Kultivasi tunggal saja, saya khawatir sulit untuk mencapai 10% dari panas, atau keluar dan mencari seseorang untuk bertarung.
Ye Xuan berpikir, itu adalah untuk keluar dari guanya sendiri. Baru saja, Nahe juga meninggalkan Dongfu. Guru, sudah berapa hari Anda berlatih? He Yan bertanya. Baiklah, 36 bayangan yang tumpang tindih telah dilatih hingga 90% dari api. Ye Xuan mengangguk. He Yan mengerutkan kening, sebuah pepatah aneh, adik laki-laki itu benar-benar berbakat, dan hanya dalam beberapa hari, dia baru saja melatih seni bela diri ini hingga 90% dari api. Datanglah, dan berlatihlah dengan saudara-saudara. Dia berkata bahwa dia telah mengorbankan pedang panjang. Ye Xuan juga bukan lawan, meskipun He Yan adalah raja tingkat 9, dia hanya raja tingkat 4, tetapi dia tahu bahwa He Yan pasti akan melepaskan air. Saudaraku, hati-hati. Ye Xuan juga mengorbankan seorang prajurit dewa imajiner Tiongkok untuk menembak secara langsung. 33 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 16 berat. Ye Xuan mengeluarkan 33 tumpukan dalam sekejap, tetapi karena tembakannya terlalu cepat, denyut bumi sebanyak 16 tidak dapat menahan semua serangan. Boom, boom, boom. Serangan di jalan itu mengenai pedang panjang He Yan, tetapi diambil oleh He Yan Wen. Aku tidak ingin menjadi raja tingkat 9. Ye Xuan terkejut. Pada saat yang sama, He Yan juga sedikit aneh, mengagumi, adik laki-laki itu benar-benar kuat. 33 bayangan yang tumpang tindih sebenarnya mengandung 3 kali denyut bumi. Datang lagi. Boom, boom, boom. Suara keras ledakan terus menyebar. Ye Xuan terus menyerang He Yan, yang terakhir terus-menerus melawan, dan kemudian terus menjelaskan kepada Ye Xuan. Ye Xuan mendengarkan saran itu dan membuat sedikit kemajuan. Dari 33 tumpukan, 3 denyut bumi, menjadi 4, 5, dan lebih dari 1 jam, kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Ada orang-orang kuat yang mengajar, dan tentu saja, tidak perlu melangkah terlalu jauh. Oke, istirahatlah. Setelah mengambil 33 gambar Ye Xuan yang tumpang tindih, yang berisi 7 kali denyut bumi, He Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ye Xuan berhenti dan sangat bersemangat. 36 gambar yang tumpang tindih ini benar-benar menakjubkan. Jika dia mencapai puncak dan 36 gambar yang tumpang tindih, kali ini dapat berisi denyut bumi. Pedangnya, bahkan Raja 6 tingkat, tidak dapat menerimanya. Kakak senior, hanya pertempuran kita, guru menghormatinya. Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah masalah. Jangan khawatir, guru memiliki susunan kedap suara, dan Gunung Xuanzong juga memiliki susunan kedap suara. Suara kita tidak akan ditransmisikan. He Yan Dao, guru, apakah Anda tidak tertarik dengan ruang gravitasi? Ruang gravitasi. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa ruang gravitasi ini sinonim, dan tingkat metamorfosisnya tidak lebih buruk dari 36 bayangan yang tumpang tindih. Sepertinya adik laki-laki itu dilupakan, ikutlah denganku. He Yan tersenyum tipis, memimpin jalan di depan. Ye Xuan segera menyusul. Xuan Zongshan berkata bahwa dia pasti akan membiarkan Ye Xuan memahami ruang gravitasi dalam sebulan. 1 bulan, pahami ruang gravitasi, jika Anda membiarkan orang lain mendengarnya, Anda pasti akan menertawakan gigi besar. Namun, karena orang-orang Xuan Zongshan telah mengatakan ini, maka tentu saja akan ada jalannya. Segera, Ye Xuan, yang berada di belakang He Yan, memasuki sebuah gua. Gua ini tidak istimewa, tetapi bagian dalamnya sangat luas, sekitar 1 kilometer atau lebih dari ruang kubus. Kakak, ini, Ye Xuan melihat sekeliling dalam lingkaran, tetapi tidak menemukan apapun. Kamu bisa bersiap dulu. Kalau kamu sudah siap, kita akan mulai latihan. Begitu kamu mulai, kamu tidak bisa berhenti sebelum kamu memahami ruang gravitasi. He Yan berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan terdiam sejenak lalu mengangguk dengan tegas, "Senior, aku siap." Mendengar itu, He Yan tersenyum tipis, berkata, "Kalau begitu, kamu akan berdiri di tengah." Ye Xuan tidak bertanya apa-apa dan langsung menuju ke tengah gua. "Siap, oke." Ye Xuan harus bernyanyi. Haha, He Yan tersenyum dan berdiri di sana dengan tenang. Saat berikutnya, Ye Xuan tiba-tiba terbang. "Apa?" Ye Xuan terkejut dan tiba-tiba menjawab. Inilah sebabnya He Yan menggunakan ruang gravitasi. Namun, dia baru saja bereaksi, sosoknya dengan cepat mundur, lalu turun, ke kiri, ke belakang, ke kanan. Ini adalah metode latihan He Yan. Jangan gunakan udara untuk terbang, atau mengulang waktu,
Oh, lupakan saja, kamu tidak bisa menggunakannya. Kata Heian. Dalam setengah kata, dia telah mengaktifkan larangan di Gunung Xuanzong. Palung, Ye Xuan menjerit dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan penerbangan yang menyesakkan itu. Seluruh orang itu dibalikkan oleh Heian dan kemudian terbang di gua besar ini. Memahami ruang gravitasi, kalau tidak, kamu harus menunggu seperti ini, bahkan jika itu pingsan, tidak terkecuali. Suara Heian jatuh di telinga Ye Xuan. Pada titik ini, Ye Xuan tidak tahu ke arah mana dia menghadap. Namun, metode ini terasa sangat efektif. Di ruang gravitasi, yang paling mudah untuk memahami ruang gravitasi. Ruang gravitasi adalah perpanjangan dari gravitasi, jadi jika Anda ingin memahami ruang gravitasi, Anda harus menggunakan gravitasi. Namun, gravitasi hanya bisa ke bawah, tetapi tidak dapat membentuk gaya tolak. Ya, itulah penggunaan gravitasi. Anda baru saja menyadari gravitasi kebenaran. Anda tidak terlalu terampil. Jika Anda terampil, Anda akan menemukan bahwa masih ada gaya tolak. Ya, itu adalah penggunaan gravitasi. Kamu baru saja menyadari gravitasi kebenaran. Kamu tidak terlalu terampil. Jika kamu terampil, kamu akan menemukan bahwa masih ada gaya tolak. Heian memberitahunya sambil memegang Ye Xuan. Apa yang dia katakan, jika Ye Xuan sendiri yang pergi untuk mencerahkan, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Guru memimpin pintu, dan latihannya tergantung pada individu. Ye Xuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Tidak, kali ini tidak dapat digunakan. Ya, stabilkan tubuhmu dulu. Bagus, 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 kamu telah terampil menggunakan gravitasi. Dalam 3 hari terakhir, Ye Xuan telah bermain dengan Heian, dan dia telah mengunjungi setiap sudut gua. Selain itu, Heian dikendalikan dengan baik. Ye Xuan telah berada di udara selama 3 hari, di mana Ye Xuan telah pingsan beberapa kali. Untungnya, dia akan terbang setelah situasi yang memalukan. Jika suatu kekuatan dimainkan oleh Heian, aku takut jantungnya akan dimuntahkan. Di bawah ajaran Heian, Ye Xuan hanya menghabiskan waktu 3 hari, dan dia dengan terampil menerapkan gravitasi kebenaran dan menempuh jalan orang lain selama beberapa tahun. Tidak hanya itu, dia juga menemukan sebuah rahasia. Hebat, begitu cepat biarkan kamu menemukan rahasia penolakan. Heian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Ye Xuan dalam kekacauan, sambil berpikir, dia menemukan bahwa gravitasi itu teratur. Gravitasi selalu turun dari atas kepalanya. Jika dia berdiri melawan musuh dan dia menggunakan gravitasi, maka musuh akan hancur. Jika dia menggunakan gravitasi kepala dan kakinya sendiri, maka itu menjadi penolakan ke atas, dan musuh akan didorong ke langit olehnya. Ini adalah penolakan. Selama Anda memahami ini, jalannya akan jauh lebih baik. Sekarang saya dapat menggunakan penolakan ke segala arah, selama mereka digabungkan, itu adalah ruang gravitasi. Cahaya Ye Xuan menyala, namun, langkah terakhir ini tidak semudah itu. Untungnya, ada banyak jalan memutar di He Xuan. Pada hari ke-7 Ye Xuan menemukan tolakan, sebuah suara terdengar di benaknya. Hei, tuan rumah telah menyadari ruang gravitasi. Akhirnya, pahami, aku akan. Ye Xuan, yang memahami ruang gravitasi, buru-buru menggunakannya dan kemudian menuangkan bentuk tubuhnya. Oke, Heian tiba-tiba mengerutkan kening dan memilih, berseru, kau mengerti. Bulan ini, selain awal Ye Xuan berdiri di udara, hanya kali ini Ye Xuan seperti penerbangan DEFENSIF, berdiri di udara. Terima kasih saudara, adik laki-laki sudah menyadarinya. Ye Xuan Li berada di udara, mengepalkan tinjunya ke arah Heian. Saat berikutnya, sebuah batu di kaki Heian terbang, lalu. Boom, batu itu meledak menjadi bubuk. Tekanan gravitasi, aku benar-benar menyadarinya. Heian sekarang bisa yakin. Trik ini adalah menggunakan target sebagai lingkaran, menghasilkan kekuatan tolak yang tak terhitung jumlahnya, menindas musuh dari segala arah, dan meledakkan tubuh musuh. Kepercayaan diri Ye Xuan sekali lagi meledak. Dalam kasus 1 lawan 1, dia menggunakan gravitasi ini untuk menindas, dan musuh akan dibatasi jika tidak meledak. Bahkan jika Anda melepaskan diri dari alam, mobilitas Anda akan turun drastis. Pada saat itu, musuh adalah target hidup. Kekuatanku saat ini, seharusnya dapat dengan mudah membunuh 6 raja.
Mata Ye Xuan bersinar. Pada saat ini, He Yan memuji, kualifikasi adik laki-laki itu benar-benar bagus. Ketika saya pertama kali menyadari ruang gravitasi, saya menghabiskan 11 hari. Saya seorang saudara dan Anda 1 hari lebih cepat dari saya. 11 hari. Hati Ye Xuan bergetar, tetapi dia berpikir bahwa He Yan ini sudah menjadi raja tingkat 9, dan dia banyak menenangkan diri. Lalu apa yang Jiang Tian ada di depan He Yan tidak layak disebut? Tentu saja, He Yan ada karena ada guru yang baik. Jika Jiang Tian diizinkan memasuki Istana Dewa Pedang, kecepatannya akan meningkat. Namun, yang tidak diketahui Ye Xuan adalah bahwa masih ada rahasia di hati He Yan. He Yan menyadari bahwa ruang gravitasi memang telah menghabiskan 11 hari, tetapi dia memahami dirinya sendiri. Dan Ye Xuan, dia mengajarinya di samping, dan mengambil jalan pintas yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ye Xuan menyadari ruang gravitasi sendiri, dia akan mengatakan kurang dari setengah tahun. Selain itu, He Yan bukanlah raja imajinasinya. Sekarang, kekuatan Ye Xuan setidaknya 2 atau 3 kali lebih kuat daripada ketika dia memasuki Gunung Xuanzong. Bahkan jika dia diizinkan pergi ke raja tingkat ke-7, dia tidak takut. Guru, sekarang setelah Anda menyadari ruang gravitasi, apakah Anda ingin tinggal di Xuanzongshan, atau pergi keluar? He Yan bertanya. Ye Xuan terdiam sejenak, tiba-tiba teringat bahwa dia telah meninggalkan Pulau Suntian selama sebulan lagi. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, dan menaikkan level kerajaan. Aku ingin keluar dan mencoba. Jawab Ye Xuan. He Yan mengangguk, baiklah, kalau begitu pergilah, buat terobosan dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika ada masalah di masa depan, kamu dapat kembali ke Pulau Xuanzong kapan saja. Ya, saudara. Ye Xuan mengangguk. Segera, dia baru saja meninggalkan Pulau Xuanzong. Para raja di luar melihat bahwa Ye Xuan dapat terbang di Pulau Xuanzong, dan mereka semua merasa iri. Pada saat ini, kelompok bajak laut gila juga telah diperintahkan untuk mengosongkan lebih dari selusin pulau di sekitar Pulau Xuanzong. Tidak ada bajak laut yang dapat ditempatkan. Pada saat yang sama, laut di sekitarnya tidak berani membuat masalah. Laut tenang, dan banyak kapal dagang keluar. Pertama-tama lihat kembali Pulau Suntian dan kemudian bantu untuk memperluas rute. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, terbang menuju Pulau Suntian. Sekarang dia telah menyadari ruang gravitasi, yang dapat dipercepat lagi dengan ruang gravitasi saat angin berakselerasi. Kecepatannya mungkin lebih cepat dari Raja 6 tingkat. Segera, dia baru saja melihat Pulau Sun. Namun, ketika dia melihat Pulau Suntian, dia menemukan bahwa ada kelompok bajak laut yang menyerang Pulau Suntian. Apakah itu diserang? Kilatan cahaya Ye Xuan menyala dan tersapu. Pada saat ini, di Pulau Suncheon. Sialan, tetua tidak ada di sini, ini masalah. He Liang, kepala kelompok bajak laut Suntian, muram. Di Pulau Suntian, ada 2 raja 4 tingkat. 3 bulan biru juga dapat dianggap sebagai raja tingkat 4. Namun, kali ini untuk menyerang Pulau Suntian, ada 2 raja tingkat 5, dan 4 raja tingkat 4. Kelompok bajak laut ini terdiri dari 5 tingkat. Kakek He, apa yang harus aku lakukan? Bulan biru memandang He Liang dengan khawatir. Jika Ye Xuan hadir saat ini, itu pasti akan menjadi pertempuran, tetapi orang-orang ini tidak dapat menghentikan serangan. Jika pulau besar itu hancur, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Saat ini, pertahanan pulau besar akan segera hancur, jadi mereka harus membuat keputusan. Hahaha, kelompok bajak laut Suntian, itu kebetulan. Nama Laosu adalah kelompok bajak laut surgawi, kalian disebut bajak laut Suntian, kamu bilang aku tidak akan memukulmu, siapa? Ada tawa keras di luar Pulau Suntian. Bajak laut Suntian, melawan para bajak laut, nama ini baru saja mengenai melawan bajak laut, meskipun ada 2 raja 5 tingkat, mereka hanya bajak laut 4 tingkat, sehingga mereka dapat menyerang Suncheon. Bajak laut tingkat ketiga dapat mengendalikan 1 pulau, 4 di 4, dan 3 di 5. Meskipun tidak ada peningkatan dan lebih sedikit kendali atas 1 pulau, itu bisa sangat memudahkan. Sialan, ayo pergi, kita akan mundur dari Pulau Suntian, dan kita tidak akan bisa kembali. He Liang membuat keputusan, tetap di perbukitan hijau, tidak ada kayu bakar. Selama orang-orang tidak mati, mereka masih bisa memainkan pulau lain sebagai benteng. Saat ini, He Liang pergi bersama bajak laut Suntian dan bersiap untuk pergi ke Pulau Besi.
Namun, saat ini, booming, tiba-tiba di luar pulau, ada suara aneh keluar. Ini bukan terobosan besar di pulau itu, tetapi seseorang menembak pencuri itu. Apa? Lan Yue dan yang lainnya menoleh dan menemukan bahwa para penguasa bajak laut anti-Jepang berhenti menyerang pulau itu, dan seorang individu mulai jatuh dengan cepat. Yesi adalah Suan, Yesuan telah kembali. Seru Song Ruling. Semua orang menatapnya, dan benar saja, ada suara yang familiar yang terdengar di antara kerumunan bajak laut. Yesuan, di luar pulau Suntian, kau sangat berani, berikan aku untuk mati. Yesuan bersenjatakan 8 pedang liar, memulai serangan gila. Saat ini medannya telah melilit seluruh kelompok bajak laut, menggunakan ruang gravitasi, makna orang-orang itu dipaksa untuk berkumpul bersama. 33 bayangan yang tumpang tindih. Ilmu pedang dengan cepat menyapu, dan para raja dan anggota kru biasa yang berbaris oleh ruang gravitasi langsung dipotong menjadi 2 bagian. Kelompok bajak laut surgawi, 2 raja 5 tingkat, 4 raja 4 tingkat, puluhan raja dari 1 hingga 3 tingkat. Namun, itu tidak 2 detik setelah Yesuan mendekat, dan kematian dan cedera mereka lebih dari setengah. Ini sangat kuat, bagaimana ini bisa menjadi raja 4 tingkat? Kepala kelompok bajak laut surgawi terkejut. Bersama dengan raja 5 tingkat lainnya, Daxi bergegas menuju Yesuan. Tidak mengandalkan diri sendiri, berikan aku kematian. Kilatan cahaya Yesuan memancarkan bayangan 33 yang tumpang tindih langsung ke arah kepala kelompok bajak laut pengkhianat. Dalam 33 bayangan yang tumpang tindih, ada 10 gambar yang tumpang tindih yang berisi denyut bumi, bahkan jika Raja 6 tingkat tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, Yesuan mempersempit seluruh ruang gravitasi dan kemudian berkumpul di Raja 5 tingkat lainnya. Gaya tolak dari sudut yang tak terhitung jumlahnya semuanya diberikan pada Raja 5 tingkat. Apa? Raja 5 tingkat itu dalam bentuk, dan saat berikutnya, tubuhnya meledak. Hei! Hujan darah turun di langit. Pada saat yang sama, kepala kelompok bajak laut pengkhianat juga dibombardir oleh 33 tumpukan. 2 raja besar tingkat 5, langsung jatuh. Kalian berempat, bahkan tidak ingin lari. Yesuan menyingkirkan 2 cincin Qiang Kun, dengan cepat menyapu, tidak dalam 2 detik, adalah untuk membunuh 4 raja tingkat 4 yang tersisa. Para raja dan dewa-dewa palsu dari bajak laut surgawi terkejut. Bos mereka benar-benar dibunuh oleh raja tingkat 4, dan tidak ada kekuatan pemberontakan. Siapa orang ini? Para raja dari tingkat pertama hingga ketiga ingin lari, tetapi mereka berada di bidang Yesuan. Ruang gravitasi membuat mereka tidak dapat berbalik dan hanya bisa menatap Yesuan dengan takjub. Apakah kalian memilih untuk menyerah atau mati? Suara dingin Yesuan jatuh di telinga semua orang. Mereka saling memandang dan berkata serempak, kami memilih untuk menyerah. Hanya bercanda, bahkan raja tingkat 5 hanya terbunuh di hadapan Yesuan. Yang terkuat di antara mereka hanya raja tingkat 3. Pemberontakan, apakah terlalu lama? Baiklah, Yesuan sangat puas. Kali ini, tidak hanya menerima 6 cincin Qian Kun, tetapi juga menaklukkan puluhan raja, ini benar-benar hebat. Jika sebelumnya, dia membunuh paling banyak 2 raja tingkat 5, tetapi orang lain pasti akan melarikan diri. Dengan ruang gravitasi, kekuatan tempur melonjak, dan mudah untuk membunuh raja tingkat 5. Itu juga mengejutkan penonton. Pada saat ini, pulau besar pulau itu tiba-tiba terbuka, dan beberapa tokoh diambil. Darinya, Yesuan, kamu kembali tepat waktu, kalau tidak kita harus meninggalkan jalan rahasia. Song Chongjing langsung masuk ke daun Xuanzong. Dalam kerusuhan bintang-bintang, setiap pulau memiliki jalan rahasia. Jalan rahasia ini mengarah ke laut dan kemudian keluar dari laut yang tersembunyi. Kecuali mereka menduduki bajak laut Suncheon, rata-rata orang tidak akan tahu jalan rahasia itu. Kemana dan kemana jalan rahasia itu mengarah? Apakah kamu baik-baik saja? Yesuan buru-buru bertanya. Tidak ada. Song memotong kepalanya. Pada saat ini, para tetua He juga menyapu. Saat ini, Yesuan berteriak pada raja kelompok pencuri di depannya, ini adalah kepala bajak laut Suntian saya. Di masa depan, Anda akan melawan para bajak laut. Gabungkan ke dalam kelompok bajak laut Suntian saya, jika ada orang yang tidak berperasaan, bunuh yang tidak bersalah. Alasan mengapa dia membunuh 2 raja utama tingkat 5 dan membunuh 4 raja tingkat keempat juga karena He Liang hanya seorang raja tingkat 4. Sekarang para tetua tidak ada di sana,
jadi Heliang tidak bisa hidup dalam 4 orang, jadi Ye Xuan membunuhnya. Ya, kelompok raja dan anggota kru biasa dari bajak laut pengkhianat segera setuju serempak. Kali ini, krisis dihitung sebagai aman. Untungnya, Ye Xuan kembali tepat waktu, jika tidak, Pulau Suntian ini akan diduduki. Pada saat ini, petugas penegak hukum laut dari perang penyerangan pulau ini juga tersapu. Dia memegang beberapa potret di tangannya dan membandingkannya. Apakah kamu yang menjatuhkan pulau besi pada hari itu? Tanya penegak hukum laut. Ya, itu kami. Ye Xuan mengerti bahwa penegak hukum laut ini adalah kelompok bajak laut yang kejam, jadi dia tidak bersembunyi. Atas nama kelompok bajak laut gila, mengundang Anda untuk bergabung. Penegak hukum laut segera berkata. Dia menerima laporan sebelumnya, dan kemudian melaporkan berita tentang Ye Xuan, tetapi karena Ye Xuan menduduki Pulau Besi, dia menghilang, jadi mereka juga mencari untuk waktu yang lama. Hari ini, saya akhirnya menemukannya. Inilah yang tidak dapat disembunyikan Ye Xuan. Bagaimanapun, dia telah muncul, dan dia juga telah membantu bajak laut Suntian untuk bertahan hidup dari krisis. Jika dia tidak setuju, kegilaan itu akan menemukan masalah dengan bajak laut Suntian. Baiklah, aku bergabung. Ye Xuan mengangguk. Mendengar jawaban Ye Xuan, penegak hukum laut juga membuka mulutnya dan tersenyum, tetapi dia hanya ingin berbicara, dan Ye Xuan menambahkan, namun, hanya ketika aku bergabung sendiri, wilayah mereka terlalu rendah. Ya, penegak hukum laut mengangguk. Dia adalah Raja 6 tingkat, dan kekuatan Ye Xuan mungkin merupakan pertempuran dengannya. Adapun bulan biru 3, meskipun atributnya langka, mereka belum tumbuh dewasa dan memiliki efektivitas tempur yang tidak memadai. Poin kuncinya adalah bahwa Ye Xuan telah bergabung, jadi bulan biru tidak dianggap sejajar dengan kelompok bajak laut gila. Sekarang, Ye Xuan ditambahkan ke kelompok bajak laut gila, maka tidak akan ada yang memprovokasi bajak laut Suntian. Dengan cara ini, akan membantu membuka rute. Saat ini, Heliang meminta penegak hukum laut ini untuk duduk di Pulau Sunten dan duduk pada saat yang sama, dan Ye Xuan juga membagikan rampasan. Dia sekarang fokus pada pembinaan 3 orang dinasti Song. Lagi pula, jika olah raja perang keluar ke ujung awan kayu, yang terkuat adalah Raja 5 tingkat, yaitu Wakil Master Lan Yao dan Tetua Agung Yong Hao. Jika 3 orang dinasti Song berhasil mencapai raja tingkat keempat, mereka mungkin dapat bersaing dengan keluarga Jiang. Saat ini, di sebuah kota di Pulau Suncheon, Ye Xuan dan penegak hukum laut sedang mendiskusikan beberapa hal. Ye Xuan, ini adalah daftar beberapa manfaat yang diberikan para eksekutif puncak kepadamu, lihatlah. Penegak hukum laut menyerahkan daftar kepada Ye Xuan dan berkata, ini berdasarkan kekuatanmu saat itu. Kamu sekarang semakin kuat, jadi akan ada lebih banyak dan tidak kurang. Ye Xuan meliriknya dan menemukan bahwa peraturan di atas sangat bagus. Dia dapat memilih untuk menjadi penegak hukum laut, atau dia dapat membentuk kelompok bajak laut dan membunuh situs lain. Tentu saja, dia juga dapat bertindak sendiri dan menjadi pembunuh. Dalam daftar ini, disebutkan juga bahwa Ye Xuan dapat memilih 3 pulau kecil. Ketiga pulau kecil ini tidak akan dapat mengajukan penyerangan pulau, dan Pulau Suncheon memenuhi persyaratan. Pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan banyak bakat, dan setiap kali kamu menyelesaikan tugas, kamu tidak hanya harus membayar pendapatan, tetapi juga mendapatkan hadiah yang besar. Bagaimana? Kata penegak hukum laut. Tidak buruk. Ye Xuan mengangguk, aku memilih untuk menjadi pembunuh. Kekuatannya berkembang terlalu cepat, dan dengan kelompok bajak laut, itu benar-benar merepotkan, jadi dia masih merasa lebih baik untuk bertindak sendiri. Baiklah, sekarang kau pergi bersamaku ke markas, orang gila itu sedang membangun tim pembunuh, kau hanya perlu mengejarnya. Penegak hukum laut itu mengangguk. Turun sekarang juga. Ye Xuan melirik sekilas, kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengan orang lain. Ya, aku menunggumu di luar. Sekarang, Ye Xuan telah bergabung dengan kelompok bajak laut gila, jadi dia harus mengikuti perintah. Namun, sebagai salah satu dari 3 penguasa kerusuhan, orang gila itu pasti memiliki lebih banyak informasi daripada dia. Kali ini menjadi pembunuh dan kesempatan yang bagus untuk naik pangkat. Saat ini, Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada dinasti Song dan kemudian pergi bersama para penegak hukum laut. Barang rampasan yang telah diperolehnya sebelumnya telah dialokasikan untuk ketiganya, dan dinasti Song dan penguasa Song juga dapat menerobos ke raja tingkat ketiga.
Terlebih lagi, setelah dia pergi ke markas besar, akan ada sekelompok Tian Cai Bao yang dikirim ke Pulau Suncheon, dan dengan demikian Pulau Sun Tian terlindungi. Meskipun Ye Xuan masih hanya seorang raja tingkat 4, dia memiliki percepatan angin dan ruang gravitasi. Superposisi keduanya lebih cepat daripada penegak hukum laut. Untuk menghemat waktu, dia juga menggunakan ruang gravitasi untuk membantu penegak hukum laut. Dalam 5 hari, mereka menyeberangi sebagian besar laut dan kemudian tiba di markas besar. Setelah Raja tingkat 6 menyerahkan Ye Xuan kepada orang di markas besar, dia pergi. Penyambutan Ye Xuan adalah Raja tingkat 7 bernama Du Jun, yang dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi dari kelompok bajak laut gila. Oh, tidak hanya properti angin, tetapi juga properti tanah, tetapi juga pemahaman tentang ruang gravitasi. Du Jun ini terkejut ketika dia mengetahui kekuatan Ye Xuan saat ini. Berita yang muncul pada hari yang sama adalah situasi serangan Ye Xuan di Pulau Besi, tetapi penegak hukum laut saat itu mengevaluasi Raja tingkat 4 Ye Xuan. Alamnya benar, tetapi saya tidak menyangka bahwa Ye Xuan memiliki atribut kedua, tetapi juga menyadari ruang gravitasi, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kamu memiliki potensi besar, ikuti saya, pergi lihat orang gila itu. Du Jun berkata kepada Ye Xuan. 4 raja, atribut ganda, ruang gravitasi. Jika seorang jenius seperti itu dibudidayakan, kekuatan tempurnya sangat kuat. Ingin melihat kegilaan, mata Ye Xuan terbanting dan mengikuti. Sekarang, dia bukan orang tanpa latar belakang. Dia adalah murid terkenal Xuan Zongshan. Meskipun dia hanya seorang murid terkenal, dia secara pribadi telah mengunjungi Xuan Zongshan dan memahami kekuatan Xuan Zongshan. Oleh karena itu, kegilaan pasti akan memberi Anda sedikit wajah. Markas besar kelompok bajak laut gila juga merupakan sebuah pulau, tetapi ini adalah pulau yang akan bergerak. Di bawah pulau itu, ada kura-kura raksasa laut dalam yang sebanding dengan Raja 8 tingkat dari para dewa virtual. Kura-kura raksasa laut dalam ini adalah hewan peliharaan yang membuat orang gila. Sederhananya, saat ini Ye Xuan berada di belakang kura-kura raksasa laut dalam ini. Bersama Du Jun, Ye Xuan memasuki bagian dalam kelompok bajak laut gila. Di sini, para master seperti awan. Bahkan jika mereka bertemu, Ye Xuan juga merasakan lusinan atmosfer yang kuat, setidaknya 7 raja, di antaranya ada 8 raja. Pada saat ini, Ye Xuan berpikir, jika dia dihancurkan oleh kelompok bajak laut gila ini, setidaknya dapat dipromosikan menjadi Raja 8 tingkat. Sangat disayangkan bahwa dia tidak cukup kuat sekarang. Dia tidak akan mengatakan bahwa kegilaan Raja Puncak sudah cukup. Orang-orang ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Segera, Du Jun membawa Ye Xuan dan memasuki kastil yang indah. Di sini, Ye Xuan merasakan beberapa napas yang kuat. Di antara orang-orang ini, mungkin ada 9 raja. Ada 3 penguasa utama dalam kerusuhan Qinghai, tetapi itu tidak berarti bahwa hanya ada 3 raja tingkat 9 dalam kerusuhan itu. Faktanya, masih ada beberapa. Beberapa dari orang-orang ini tidak banyak bergerak, dan beberapa bekerja sama dengan 3 penguasa. Dalam kelompok bajak laut gila, memang ada 2 raja tingkat 9. Kepala, ada seseorang di sini, Anda mungkin tertarik untuk melihat satu sisi. Du Jun membawa Ye Xuan ke sebuah pintu dan berteriak di dalam. Saat berikutnya, pintu yang indah itu terbuka, ada seorang pria parubaya berambut merah duduk dalam bahaya, di sebelahnya, ada seorang pemuda berkulit putih. Pria parubaya berambut merah ini, Ye Xuan pernah melihatnya, di Pulau Xuanzong, dia adalah orang gila, Raja tingkat 9. Siapa? Orang gila itu bertanya dengan sedikit aneh. Du Jun masuk bersama Ye Xuan dan menyerahkan bulungan kulit domba. Atribut ganda, ruang gravitasi. Mata orang gila itu berbinar. Di antara orang-orang yang ditinggalkannya, salah satunya adalah atribut ganda. Itu juga anjing yang telah melewati 8 kehidupan untuk mendapatkan buah ganda. Tanpa diduga, sekarang ada satu lagi. Ruang gravitasi, bagaimana kamu memahaminya? Madonian tiba-tiba berbalik dan bertanya. Aku dipahami di Pulau Xuanzong. Ye Xuan menjawab. Aku menyipitkan mata dan bertanya, lalu aku pergi ke Pulau Xuanzong hari itu, apakah kamu juga? Pada hari itu, generasi muda diterima sebagai murid oleh Xuan Zongshan. Ye Xuan berkata langsung. Dia tidak mengatakan bahwa dia hanya murid terdaftar dari orang-orang Gunung Xuanzong. Bagaimanapun, dia ingin menarik panji orang-orang Gunung Xuanzong dari para dewa virtual.
Murid orang-orang Xuan Zongshan, kegilaan tubuh sedikit gemetar dan berkata, karena itu adalah muridnya, mengapa aku harus bergabung dengan kelompok bajak laut gilaku? Tuan Xi tidak tertarik dengan ini, hanya ingin diam, jadi setelah aku menyadari ruang gravitasi, aku memilih untuk keluar dan berlatih. Jawab Ye Xuan, kegilaan itu ragu-ragu. Jika Ye Xuan tidak memiliki latar belakang, dia dapat fokus pada pelatihan dan akan menjadi anggotanya di masa depan. Ye Xuan ternyata adalah murid Kaisar Dewa Virtual. Jika Ye Xuan memiliki sesuatu, jika dia dikenal oleh Xuan Zongshan, maka dia akan sengsara. Kamu bisa menjadi penegak hukum laut, tetapi kamu harus menjadi pembunuh, tidak. Orang-orang Xuan Zongshan adalah dewa virtual, dan dia tidak mampu menanggung risiko kecelakaan Ye Xuan. Ye Xuan tidak berdaya, dia tidak menyangka bahwa Zun Zun akan begitu takut pada Xuan Zongshan. Dalam hal ini, generasi muda akan pergi. Ye Xuan mengepalkan tangan, biarkan dia menjadi penegak hukum laut dan membuat lelucon. Penegak hukum laut harus menunggu para penjara datang dan kemudian dia bisa menembak. Jika Anda memilih menjadi pembunuh, Anda dapat langsung menyerbu dua situs lainnya untuk membunuh dan menyerang pulau itu, sehingga peningkatannya jauh lebih cepat. Ye Xuan berbalik dan pergi, Du Jun menatap kegilaan itu dan buru-buru mengikuti. Adapun kegilaan itu, tidak ada halangan. Jika orang-orang Xuan Zongshan hanya raja virtual para dewa, kegilaan itu tidak takut, tetapi pihak lain adalah dewa virtual. Dewa virtual, bahkan jika Anda tidak menembak, Anda dapat membunuh banyak puncak dengan kemauan sendiri. Setelah berpikir sejenak, kegilaan memutuskan untuk menyerah. Jika itu benar-benar mengganggu orang-orang Gunung Xuanzong, fondasinya akan hancur. Kirim seseorang untuk melindungi Pulau Suntian, dan kirim beberapa petugas penegak hukum untuk berjaga. Baru-baru ini, orang-orang kaisar terlalu malu, jangan sampai terjadi kecelakaan. Kegilaan berkata kepada pemuda kulit putih di sebelahnya. Daerah Pulau Suntian sangat tandus, jadi umumnya tidak ada penjara tingkat tinggi di masa lalu. Cukup mengirim 1 atau 2 raja tingkat 6 untuk berjaga. Gila, tidak ingin menjadi musuh dengan Ye Xuan. Segera, Ye Xuan meninggalkan kelompok bajak laut gila. Sebelum dia bergabung karena dia takut kegilaan dan mencari bulan biru, mereka dalam masalah. Sekarang dia sombong dan dia tidak setuju, dan dia akan santai. Sebelum pergi, kelompok bajak laut Suntian siap untuk pindah ke Pulau Anhu. Pulau itu sangat kecil dan sangat tandus. Paling-paling, ada 3 raja untuk menemukan masalah, jadi dia tidak khawatir. Pada titik ini, dia sudah sendirian untuk pergi ke situs lain. 3 penguasa utama kerusuhan, kegilaan, kaisar, dan kaisar wanita. Kaisar wanita telah berada di netral, dan tanah yang tersisa relatif lebih tenang daripada 2 lainnya. Kegilaan dan kaisar perang, tetapi telah dimainkan untuk waktu yang lama, masih tidak memiliki perbedaan. Dikatakan bahwa orang gila itu juga mengirim seorang pembunuh ke wilayah kaisar untuk membingungkan dan menjarah. Oleh karena itu, Ye Xuan memilih untuk pergi ke situs kaisar wanita daripada pergi ke wilayah kaisar. Tenang, itu cocok untuknya. ... Dengan percepatan angin dan gravitasi ruang, kecepatan terbang Ye Xuan sangat cepat, tetapi ia juga terbang selama 10 hari sebelum mencapai situs kaisar wanita. Pada saat ini, Ye Xuan mengambil peta laut yang sudah ketinggalan zaman dan terbang menuju sebuah pulau. Pulau Kaiyang, bajak laut tingkat 4 telah diduduki. Ye Xuan telah menetapkan tujuan. Situasi dalam kerusuhan Laut Xinghai tidak stabil. Setiap hari, pulau-pulau itu direbut oleh pasukan baru. Oleh karena itu, ada banyak tempat di peta ini yang tidak akurat, tetapi tidak akan lebih buruk. Pulau-pulau milik bajak laut tingkat 4 biasanya tidak banyak berubah, kecuali jika bajak laut menyerang pulau yang lebih baik dan kemudian bermigrasi ke masa lalu, seperti halnya pulau itu direbut oleh bajak laut tingkat 5. Namun, tingkat keempat atau kelima tidak masalah. Segera, Ye Xuan tiba di Pulau Kaiyang, tetapi dia tidak perlu seperti penguasa Song sebelumnya dan dinasti Song. Dengan kekuatannya, menghancurkan susunan pulau kecil masih bukan masalah. Dia mengorbankan pedang 8 hari dan mengarahkannya ke pulau besar. Itu adalah pedang. Ilmu pedang 8, pedang itu patah. Pedang ini, bahkan jika itu adalah raja tingkat 6, tidak dapat diblokir, dan raja tingkat 6 dapat dengan mudah menghancurkan susunan pulau, jadi pedang ini cukup untuk menghancurkan pulau itu. Di bawah berbagai tingkat pertumbuhan,
kekuatan pedang dan anak berusia 8 tahun itu sangat besar, dan langsung mengenai pulau besar pulau itu. Hei, pulau besar pulau itu tertegun, dan segera menerobos pintu masuk yang besar. Musuh. Beberapa orang di Pulau Kaeyang langsung minum, dan mereka tidak menerima berita penyerangan pulau itu, jadi ini pasti pembunuh. Ketika kelompok bajak laut tingkat 4 ini ditemukan, Yesuan sudah memasuki Pulau Kaeyang. Hei, Yesuan mencibir, sambil mulai berenang, kecepatannya cepat, tidak ada yang bisa mengejar, dan tujuannya juga sangat jelas, yaitu cincin itu. Tentu saja, jika ada beberapa mulut yang canggung, dia tetap tidak keberatan mengirim orang lain ke neraka. Di Pulau Kaeyang, ada embusan angin dan hujan, dan Yesuan dengan cepat menemukan kepala kelompok bajak laut ini. 5 menit kemudian, kelompok bajak laut itu dijarah, dan Yesuan telah meninggalkan Pulau Kaeyang. Tidak buruk, 3 Raja 4 tingkat. Ketika Yesuan meninggalkan Pulau Kaeyang, wajahnya penuh dengan senyuman. Sekelompok bajak laut tingkat 4 dijarah olehnya, dan dia dipanen. Pada saat ini, dia sangat dekat dengan Raja tingkat 5. Saat ini, dia pergi lagi, karena Pulau Kaeyang ini dijarah, dan pasti akan memberitahu penegak hukum laut di dekatnya bahwa dia harus lebih cepat. Ada tepat satu pulau di dekatnya yang ditempati oleh sekelompok bajak laut tingkat 4, jadi ini menjadi tujuan keduanya. Butuh waktu sehari baginya untuk tiba di pulau itu, dan kemudian dia menciptakannya kembali. Dia memecahkan lubang di pulau itu dan kemudian menjarah. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Raja tingkat 5. Nada perintah sistem yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Setelah mendengar suara ini, mulut Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Sekarang, dia memiliki level dengan Lan Yao. Namun, kekuatannya telah jauh melampaui kemuliaan biru. Bahwa Jiang Tian telah memasuki istana Dewa Pedang, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mungkin sudah mencapai Raja tingkat 6, mungkin aku tidak akan jatuh. Yesuan melirik sekilas. Meskipun dia dapat ditantang berdasarkan level, Jiang Tian juga seorang jenius. Jika dia berada di level yang sama, Yesuan memiliki kendali 100% untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Yesuan juga mengeluarkan peta laut untuk mempersiapkan tujuan ketiga. Namun, saat ini, jaraknya tiba-tiba terbang beberapa angka. Bagaimana dengan penegak hukum laut? Yesuan tersenyum, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat petugas penegak hukum kaisar wanita itu. Pembunuhnya, temukan kematian. Seorang pria Xingyi menyesap dan bergegas menuju Yesuan. Di belakangnya, dia mengikuti 2 orang. Seorang raja tingkat 6, 2 raja tingkat 5. Ini adalah latihan yang baik untuk Yesuan. Dia menawarkan karakter Cina biasa, dan kemudian menyapanya 36 bayangan yang tumpang tindih. Yesuan masih belum berlatih 3 yang terakhir, jadi dia ingin melihat apakah dia dapat meningkatkan 36 bayangan yang tumpang tindih menjadi 10%. Pada saat itu, kedua belah pihak saling bersentuhan. 33 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 16. Meskipun api esoteris dan seni bela diri Yesuan belum membaik, dia terus meningkat. Dia dapat menggabungkan 16 kali denyut bumi 16 kali, tetapi setelah dia menerobos, dia dapat menggabungkan 15 jalan, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 kali. Kekuatannya telah jauh dilampaui oleh 3 penegak hukum maritim. Hei, 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 Yesuan bekerja 3 kali. Meskipun dia melepaskan air, dia masih mengalahkan ketiga orang itu dan menjadi kalah. Sangat kuat, itu pasti seorang jenius kegilaan, cepat, dan naik ke atas. Kepala Raja 6 tingkat berteriak. Saat ini, ada Raja 5 tingkat yang telah mundur. Mau pergi, tinggalkan cincin. Yesuan berkedip dan melancarkan serangan. Dia langsung memotong lengan Raja 5 tingkat. Mengenai nyawa orang ini, dia tidak menerimanya. Kemudian dia dengan cepat menyapu dan mengambil alih. Tidak mungkin, dia jelas hanya Raja 5 tingkat, mengapa kecepatannya lebih cepat dariku, bahkan jika dia mengerti bumi, tetapi ini bukan tanah. Raja 6 tingkat tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia mati-matian ingin meninggalkan Raja 5 tingkat. Hanya dengan 33 bayangan yang tumpang tindih dan denyut bumi yang beratnya 16, ketiga orang itu akan dikalahkan. Jika Anda menambahkan 8 pedang liar, percepatan angin, ruang gravitasi, kekuatanku sudah mampu membunuh 7 raja. Bahkan jika Raja 8 tingkat datang, aku tidak takut. Kepercayaan diri Yesuan sekali lagi meledak. Segera,
Raja 5 tingkat menghilang dari mata semua orang. Pada saat yang sama, Yesuan juga mendengar dua perintah. Bisnis Sulian, 36, lebih dari 40% peningkatan, sekarang menjadi 10%. Hei, tuan rumah memahami bumi berdenyut 32. Setelah mendengar dua bunyi bip ini, Yesuan tidak bisa menahan tawa. 33 bayangan yang tumpang tindih, akhirnya dilatih menjadi 36 bobot. Tidak hanya itu, denyut bumi juga meningkat menjadi 32 berat, kekuatan tempurnya, dan setidaknya berlipat ganda. Yah, kamu harus mati, menyalahkanmu karena menyalahkanmu. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, tiba-tiba sebuah pedang. Dalam sekejap, 36 pedang dan bayangan tidak memasuki tubuh Raja 6 tingkat, membunuh mereka. Raja 5 tingkat lainnya melihat bosnya mati dan segera mundur. Tetapi saat berikutnya, dia merasa tidak bisa bergerak, dan ada tekanan yang tak terhitung jumlahnya untuk berdiri dari semua sisi. Apakah kamu merasa tidak bisa bergerak? Mulut Yesuan sedikit miring, dan saat dia melintas, Raja 5 tingkat itu hancur oleh tekanan gravitasi di udara. Tekanan gravitasi. Hei, tubuh Raja 5 tingkat itu meledak terbuka, dan lengan yang patah dari anggota tubuh yang patah jatuh dari udara. Yesuan mengendalikan gaya tolak dan mengirimkan dua potong Qiang Kun ke tangannya sendiri, lalu menelannya. Cincin Qiang Kun Raja 6 tingkat itu benar-benar bagus. Yesuan tersenyum puas. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Kamu kuat, kamu adalah raja. Jika dia lemah saat ini, maka kali ini dia mati, sedangkan untuk tubuhnya, aku takut dia akan dibuang ke laut untuk memberi makan binatang laut, dan kemudian tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Raja 5 tingkat itu pasti akan melapor ke atas. Pada saat itu, mungkin ada 7 raja, atau bahkan 8. Inilah tujuan Yesuan. Jika kamu membunuh 10 raja 6 tingkat, kamu mungkin juga membunuh raja 7 tingkat. Jika Anda dapat memecahkan raja tingkat 8, maka ia mungkin akan menerobos. Raja tingkat 5 naik ke atas, jadi Yesuan harus berbalik. Situs kaisar wanita relatif datar, tetapi hanya relatif gila dan kaisar. Ini hanya sejumlah kecil penjara, tetapi itu tidak berarti bahwa ada lebih sedikit bajak laut di laut. Yesuan menyerang pulau itu sambil memecahkan bajak laut di jalan. Namun, pulau-pulau dan bajak laut ini terlalu rendah, dan ia baru saja merebutnya. Pada hari kelima setelah kepergian Raja tingkat 5, akhirnya ada seorang master yang cukup berbobot. 7 raja. Selain itu, ia masih seorang jenius atribut langka. Angin, akselerasi angin tegak. Yesuan menatap Raja tingkat 7, sedikit memperlihatkan ekspresi sedih. Ini adalah pertama kalinya ia menemukan atribut angin yang kuat selain Lansin. Atribut angin adalah atribut yang sangat kuat. Kebenaran memiliki bila angin, percepatan angin, dan pengekangan angin. Di antara mereka, bila angin juga memiliki badai kematian ganda yang terus berlanjut, kekuatannya sebanding dengan api yang menyala. Dewa angin juga memiliki misteri ganda yang disebut ruang angin. Setiap jenis kebenaran dapat sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Jika Anda memahami semua kebenaran, pertempuran antara 2 atau 3 level tidak akan menjadi masalah. Saat ini, Yesuan baru menyadari percepatan angin, dan bila angin dan angin tidak terikat. Pertempuran ini sangat berharga baginya. Hei, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Yesuan melintas, dan dia diam-diam melihat ke sisi lain. Setelah pria parubaya di Xingyi mendekat, dia tidak langsung mengambil gambar, tetapi bertanya, apakah itu kamu, yang baru saja menyerang lebih dari selusin pulau? Ya, itu aku. Yesuan mengangguk, tidak malu. Pria parubaya di Xingyi ini tidak menyangka bahwa Yesuan berani mengakui bahwa perlu untuk mengatakan bahwa dia berani, atau apakah itu ledakan kepercayaan diri. Jika demikian halnya, maka kamu akan mati. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, dan membuka medan, langsung memadatkan banyak angin dan menyerang Yesuan. Haha, Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan menawarkan sedikit karakter Cina untuk mulai melawan. Raja 5 tingkat benar-benar dapat menahan serangan bila anginku. Kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Penegak hukum laut 6 tingkat harus dibunuh olehmu. Orang parubaya itu bertanya. Tidak buruk, Yesuan menolak sambil menjawab. Kalau begitu coba ini lagi. Pria parubaya itu memancarkan secercah cahaya, dan serangan bila angin langsung menguat. Ini, bila angin itu benar. Begitu melihatnya,
Mata Yesuan tak dapat menahan diri untuk tidak meledakkan dua rumah besar yang cemerlang. Benar saja, pria parubaya ini menyadari kebenaran bila angin, yang sungguh bagus. Ruang gravitasinya dipahami dalam ruang gravitasi Heian. Sekarang pihak lain telah menyadari tepi berangin, yang sangat membantunya. Hei, 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 meskipun serangan bila angin telah diperkuat beberapa kali, itu tetap tidak menimbulkan ancaman bagi Yesuan. Bagaimanapun, dia telah menyadari bahwa angkat beban itu ringan. Keduanya berdiri di tempat yang sama, satu menyerang dan satu melawan. Dan Yesuan, yang tidak menggunakan bila angin dan ruang gravitasi, sangat tahan. Nak, apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan bilang, Yesuan tersenyum dalam berita yang diterima oleh orang-orang setengah baya. Yesuan adalah dewa virtual dari properti tanah, memahami denyut bumi 16 dan mungkin kekuatan kebenaran. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yesuan telah meningkatkan kekuatannya, dan dia tidak tahu bahwa kartu-kartu Yesuan yang lain tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, para perompak kaisar wanita mengirim seorang pria setengah baya untuk datang, untuk berjaga-jaga. Kaisar wanita menghadiahi kepalamu. Sekarang, aku tidak sombong denganmu. Aku akan mati. Pria setengah baya itu mengumpulkan rasa ingin tahunya, dan pedang di tangannya sekilas, dan serangan bila angin itu sombong. Pada saat yang sama, Yesuan juga melakukan perjalanan. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 32 berat. Boom, boom, boom. Pedang hijau yang berisi angin dan kebenaran telah berosilasi ratusan kali. Denyut bumi telah berubah dari 16 menjadi 32. Bahkan lebih sulit untuk mengintegrasikan seni bela diri. Dalam kasus 33 bayangan yang tumpang tindih sebelumnya, ia dapat memadukan lebih dari 10 denyut bumi 16 titik. Namun sekarang, ia hanya dapat dipadukan dengan 4 saluran dan 32 beban. Meskipun jumlahnya kecil, kekuatannya masih meningkat. Anak ini dapat ditantang lebih dan lebih, sama sekali tidak peduli. Orang setengah baya berpikir, pedangnya cukup untuk membunuh raja tingkat 6, tetapi ia dengan mudah diblokir oleh Yesuan. Kekuatan Yesuan, saya khawatir di luar dugaannya. Mati. Saat ini, orang setengah baya tidak lagi menyembunyikan leluhur mereka. Sementara mereka mempercepat oleh angin, mereka menyerang Yesuan dari sudut yang berbeda dan memadatkan bila angin untuk memblokir Yesuan. Melihat tembakan kekuatan penuh pria setengah baya itu, Yesuan tidak berani peduli tentang hal itu, buru-buru menggunakan ruang gravitasi untuk menghindarinya. Jika Anda tidak menggunakan percepatan angin, masih sulit baginya untuk mengatasinya, jadi ia hanya dapat mempercepat dengan gaya tolak ruang gravitasi. Anak ini hanya atribut tanah. Mengapa kecepatan udara terbang begitu cepat, hanya lebih lemah dariku? Orang setengah baya itu tidak mengerti, properti tanah memang memiliki kecepatan angkat, tetapi itu harus di darat. Selain percepatan angin, hanya percepatan angin yang dapat dipercepat. Namun, properti tanah awalnya kecil, gravitasinya lebih sedikit, dan seluruh ruang kerusuhan sangat jarang, jadi dia tidak memikirkan ruang gravitasi untuk sementara waktu. Lagi pula, jika Yesuan memahami ruang gravitasi, mengapa tidak? Boom, 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 suara memekakkan telinga menyebar, keduanya berada di udara 50 meter, dan binatang laut di sekitarnya sangat terganggu oleh gerakan itu dan melarikan diri. Binatang laut itu hampir semuanya adalah binatang khayalan. IQ mereka tidak lebih rendah dari manusia. Para petarung di level ini bertarung, mereka tetap tidak mau menonton. Nak, apa kau orang gila? Teriak pria parubaya itu. Kekuatan apa yang melekat, apakah itu penting? Yesuan menjawab dengan dingin. Tidak masalah, tapi kalau begitu, lebih baik kau mencari tahu hal yang sebenarnya, kalau tidak kau akan mati tidak jelas. Pria parubaya itu dengan ramah memperingatkan. Alis Yesuan dengan lembut mengangkatnya. Tampaknya pria parubaya ini memiliki beberapa trik. Dia harus berhati-hati. Keduanya masih di udara, dan orang-orang parubaya itu telah mencari peluang untuk menggunakan gerakan besar itu. Sejujurnya, Yesuan juga penasaran dengan gerakan besarnya, jadi Yesuan dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya. Bagaimana? Mata pria parubaya itu berbinar dan dia berkata dalam hatinya, apakah itu disengaja? Fang Kai dan Yesuan menyerahkan 100 ronde, Yesuan tidak menunjukkan kekurangan, tetapi sekarang terungkap, ini pasti Yesuan yang melakukannya dengan sengaja. Jika demikian, maka dia akan mengandalkannya dan mengikuti maksud Yesuan.
Nak, kamu memang jenius, tetapi kamu masih terlalu muda, mati saja. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, tubuh Ye Xuan dipenuhi angin. Misteri ganda dari bilah angin, badai kematian. Apa? Ye Xuan terkejut. Dia juga mengira bahwa orang setengah baya memiliki seni bela diri yang kuat, tetapi tidak menyangka bahwa itu adalah badai kematian. Meskipun dia belum melihat badai kematian ini, dia telah mendengar bahwa ini adalah trik super yang dapat mencabik-cabik seseorang menjadi salinan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Ye Xuan bereaksi, badai kematian sudah berlangsung. Ketidaktahuan semacam ini dan api yang membakar seperti langit, perlu diseduh untuk sementara waktu, jika tidak segera dihindari, itu sangat berbahaya. Hah, badai kematian, yang berpusat pada Ye Xuan, puluhan ribu angin menyerang, dan membuat Ye Xuan takut untuk bergegas keluar untuk melindungi titik-titik kunci, dan juga memadatkan dinding untuk mengelilingi dirinya sendiri. Untungnya, dinding bumi dapat menyatu dengan 32 denyut bumi. Bila-bila angin ini terletak di dinding bumi dan langsung melemahkan sebagian besar daya. Gravitasi sangat berguna, tetapi untuk serangan energi ini, itu tidak berfungsi sama sekali. Oh, bila angin menerobos dinding dan mengenai Ye Xuan, memotong dagingnya, tetapi saat berikutnya, darah dewa kehidupan akan pulih, hanya rasa sakit. Badai kematian ditiup tanpa ampun, dan Ye Xuan, yang menghalangi vitalitas, terus-menerus terluka dan terus-menerus diperbaiki. Setelah sedetik, badai kematian telah berhenti. Sementara, untungnya, ada 32 denyutan di bumi. Jika hanya 16 denyutan, kali ini akan sangat menyedihkan. Ye Xuan sedikit khawatir, tidak menyangka akan mendapat ide besar, hampir saja membuatnya jatuh. Badai kematian telah berakhir, tetapi pria parubaya itu tercengang. Anda harus tahu bahwa ada 2 raja tingkat 7 yang tewas karena tipuannya. Namun, Ye Xuan hanya seorang raja tingkat 5 dan dia mampu bertahan hidup. Tidak hanya itu, dia selamat dengan selamat, tetapi pakaiannya rusak. Ini tidak mungkin, pria parubaya itu berseru. Oh, ini bukan hal yang mustahil. Bicaralah, aku harus berterima kasih atas tipuan ini. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dalam badai kematian Fang Cai, sebenarnya ada nada perintah sistem yang diabaikan Ye Xuan di masa lalu. Tidak ada cara baginya untuk terus menahan serangan bilah angin. Jika dia terganggu, kepalanya akan terpenggal. Dia tidak melirik sampai badai kematian berakhir. Hei, tuan rumah telah menyadari tepian angin. Ini adalah perintah sistem untuk bakat. Dengan badai kematian, Ye Xuan benar-benar menyadari bilah angin. Halo, apakah Anda masih memiliki kartu? Dan keluarkan. Ye Xuan menatap pria parubaya itu dengan tatapan tenang. Hanya ada 3 jenis angin esoteris, bilah angin, percepatan angin, belenggu angin, dan badai kematian misterius ganda dari bilah angin telah terlihat, tetapi ruang angin esoteris ganda yang terikat oleh angin belum. Ruang angin adalah apa yang ingin dipahami Ye Xuan sekarang. Karena ruang angin ditambah ruang gravitasi, kekuatannya setidaknya dapat meroket 10 kali lipat. Sangat disayangkan bahwa dia belum menyadari dewa angin, apalagi ruang angin. Bagaimanapun, kebenaran tidak mungkin dipahami di seluruh level. Perlu untuk memahami angin untuk mengikat misteri, dan kemudian memahami ruang angin. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan dengan tatapan kosong, hanya untuk mengingat badai kematian, tetapi menghabiskan sebagian besar amarahnya. Jika dia datang lagi, jika dia tidak bisa membunuh Ye Xuan, maka dia harus berbalik dan lari. Namun, sekarang Ye Xuan telah mengambil tindakan pencegahan, badai kematian berikutnya mungkin tidak semudah itu. Mundur. Saat ini, pria parubaya itu berbalik dan cepat-cepat pergi. Dia hanya membandingkan kecepatan dirinya dan Ye Xuan. Meskipun kecepatan Ye Xuan agak tidak normal, dia masih lebih lambat darinya. Karena itu, dia memilih untuk mundur. Namun, Ye Xuan akan melepaskan domba gemuk sebesar itu. Sepertinya kamu miskin, jadi jika demikian, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Fajar Ye Xuan menyala, dan bidang ganda tiba-tiba terbuka. Oke, orang-orang parubaya itu belum berlari jauh, tetapi mereka merasakan tekanan kuat, datang dari depan. Apa yang terjadi? Pria parubaya itu tidak dapat mengetahuinya, dan dia melihatnya sekilas. Dia menemukan bahwa Ye Xuan juga telah menumbuhkan sepasang sayap energi dan dengan cepat menyapu ke arahnya. Sayap angin. Apa? Ini tidak mungkin. Pria parubaya itu terkejut.
Yesuan sebenarnya adalah atribut angin. Tidak, itu adalah atribut ganda, Yesuan telah memakan buah ganda. Pria parubaya itu baru bereaksi saat ini, tetapi sudah terlambat. Tekanan gravitasi. Setelah Yesuan mendekat, dia langsung menggunakan ruang gravitasi untuk menutupi orang-orang paruh baya itu. Tekanan dari semua sisi dikenakan pada orang paruh baya itu. Dan orang paruh baya itu tiba-tiba dibatasi. Untungnya, dia adalah Raja 7 tingkat dan mampu bergerak, tetapi kecepatannya turun setidaknya 70%. Terima kasih atas badai kematianmu, biarkan aku memahami angin dan kebenaran, sekarang, tolong mati. Suara Yesuan sangat dingin dan jatuh di telinga orang-orang paruh baya itu, menyebabkan tubuhnya bergetar. Saat berikutnya, leher pria paruh baya itu tersapu oleh bila angin. Kepalanya terlempar ke atas, berdarah, seperti air mancur humanoid. 7 raja, mati. Setelah kematian pria parubaya itu, Yesuan mengambil alih belenggunya. Hei, tuan rumah telah menerobos ke 6 raja. Alam, sekali lagi ditingkatkan. Orang parubaya ini adalah atribut angin, dan itu harus menjadi objek pelatihan utama dalam kelompok bajak laut Kaisar Wanita, jadi ada banyak hal baik di atas ring. Ketika tidak ada terobosan, saya dapat membunuh Raja 7 tingkat tanpa menggunakan 8 pedang. Sekarang saya menerobos, saya hampir dapat bersaing dengan Raja 9 tingkat. Mata Yesuan, percepatan angin, ditambah dengan tolakan ruang gravitasi, mempercepat kecepatannya melampaui Raja 8 tingkat. Dengan berbagai macam darah dan faktor lainnya, ia memang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 9 raja. Jika demikian halnya, maka aku akan pergi ke kelompok bajak laut wanita untuk sementara waktu untuk melihat seperti apa kekaisaran wanita Qinghai yang kejam itu. Yesuan membuat rencana dalam benaknya. Tentu saja, sebelum pergi ke bajak laut kaisar wanita, ia masih ingin menerobos lagi, jadi lebih aman. Setelah ia menerobos ke Raja 7 tingkat, ia memasuki area inti kaisar wanita. Siapa yang bisa menghentikannya ketika ia tiba? Setelah membunuh orang setengah baya itu, Yesuan pergi dengan cepat. Kali ini, ia pergi ke tempat tingkat tinggi di mana terdapat 6 atau 7 bajak laut. Saat itu, ia mengambil peta laut pria setengah baya itu dan terjun ke area itu. Setelah wilayah itu dinaikkan, kecepatan Yesuan menghantam lagi. Setelah 3 hari, ia tiba di area itu. Para bajak laut tingkat 6 dapat mengendalikan 4 pulau, tetapi mereka biasanya mengumpulkan sejumlah besar master di sebuah pulau. Saat ini, tujuan Yesuan adalah sebuah tempat bernama Pulau Liyun, yang ditempati oleh para perompak tepi sungai. Pada saat yang sama, kelompok perompak yang retak ini masih merupakan kekuatan dari para perompak kaisar wanita, dianggap sebagai keluarga publik. Namun, Yesuan tidak peduli siapa dia. Meskipun kamu dan aku memasuki sekte pertama dari sebuah nama, aku akan berbelas kasih. Yesuan tersenyum ringan. Mendengar awan yang retak, dia tidak bisa tidak memikirkan Yunzong yang retak, yang merupakan sekte yang telah dia tunggu selama beberapa waktu. Di sana, dia bertemu dengan seorang murid perempuan yang diam-diam mencintainya, Guanlan. Sangat disayangkan bahwa Guanlan dibawa pergi oleh guru misterius itu ketika dia pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, mereka menduga bahwa itu mungkin telah memasuki pulau-pulau di sekitar Tianshui, atau mereka mungkin telah memasuki kerusuhan. Namun, dunia ini begitu besar, Yesuan tidak mudah ditemukan. Hei, apa yang kamu lakukan di luar pulau? Tiba-tiba dengkuran keras jatuh ke telinga Yesuan. Itu adalah bajak laut penjaga di depan pulau, dan suaranya membawa Yesuan kembali ke dunia nyata. Sekarang, masih penting untuk menyerang pulau itu. Oh, aku ingin menyerang pulau itu. Yesuan menjawab sambil tersenyum. Hahaha, nak, kemana harus maju mundur? Tahukah kamu bahwa kepala kita adalah Raja tingkat 6? Bajak laut penjaga itu tertawa. Namun, saat berikutnya, ada suara gemuruh keras yang menghentikan tawanya. Hei, Yesuan langsung mengambil pedang dan berjongkok di pulau besar di pulau itu. Ini adalah pulau yang ditempati oleh kelompok bajak laut tingkat 6. Itu kaya akan sumber daya, jadi kekuatan susunan besar pulau itu secara alami tinggi. Namun, ini masih belum layak disebut untuk Yesuan. Benar saja, itu jauh lebih kuat dari apa yang pernah kutemui sebelumnya. Yesuan memikirkannya, dan mengeluarkan pedang 8 gurun.
Panggil. Sebuah pedang Mang dibagi menjadi 8, dan kemudian dia menjadi 8 dan 1, dan dia berada di pulau besar pulau itu. Pedang itu patah. Pada saat itu, pulau besar pulau itu pecah oleh lubang besar dan perlahan-lahan diperbaiki. Namun, pada saat yang sama dengan pemulihan pulau dalam skala besar, sudah ada sosok yang menyapu masuk melalui lubang itu. Kamu, bajak laut penjaga itu terkejut, dan Yesuan mendapatkannya di pulau yang retak, membuatnya takut untuk buang air kecil. Maaf, Yesuan mengucapkan satu kalimat, langsung di masa lalu akan mengambil cincin Qiang Kunnya. Bajak laut penjaga ini sebenarnya adalah seorang raja, meskipun tidak tinggi, tetapi juga raja tingkat 3. Kekuatan semacam ini di depan Yesuan, sungguh tidak layak disebut. Kelompok bajak laut yang menghancurkan tidak bereaksi, Yesuan langsung membunuh masa lalu. Kelompok bajak laut yang retak tidak menyangka bahwa seseorang dapat menghancurkan pulau besar di pulau itu, jadi tidak ada suasana yang tertutup. Yesuan dengan mudah mengunci posisi. Tidak bagus, kamu harus memberitahu kepala penjaga, pencuri, bereaksi dan buru-buru berteriak, musuh sedang menyerang. Dengungan ini adalah bahwa bajak laut penjaga berteriak dengan sekuat tenaga, dan suaranya cukup untuk melewati kota awan yang retak tidak jauh dari pintu masuk ke pulau itu. Kecepatan suara lebih dari 300 meter per detik, dan militer umum dapat melampaui kecepatan suara. Namun, setelah bercampur dengan kemarahan, kecepatan transmisi suara telah meningkat 100 kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat. Yesuan belum berlari ke kota awan yang retak, dan beberapa orang telah menyapu bersihnya. Para penguasa bajak laut yang retak ini, langsung mengunci atmosfer Yesuan, anak baik, bahkan bercampur ke dalam pulau yang retak. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Seorang raja tingkat 6 berteriak, dia adalah wakil kepala bajak laut-laut yang retak ini. Siapapun yang tahu siapa yang hidup, kamu akan segera tahu. Yesuan tersenyum dingin. Namun, tepat saat dia siap untuk memulai, dia tiba-tiba melihat sosok yang menjarah ke arah mereka. Ini juga raja tingkat 6. Awalnya, orang ini tidak akan menarik perhatian Yesuan. Namun, setelah Yesuan melihat wajah raja tingkat 6, bentuk tubuhnya bergetar. Orang ini, dia telah melihatnya. Aku pernah melihatnya sekali. Yesuan, berlutut di tempat yang sama. Anak laki-laki, bagaimana kamu bisa masuk? Tanya kepala bajak laut awan terbelah. Dia telah melihat semua raja di Pulau Riftun. Ketika bajak laut senapan menyerang, memang ada beberapa raja lokal, tetapi wilayahnya tidak tinggi. Napas Yesuan hampir tidak lebih lemah dari kedatangannya, jadi dia menilai Yesuan sebagai orang asing. Tatapan Yesuan jatuh pada kepala kelompok bajak laut yang retak ini. Setelah beberapa lama, dia bertanya dengan pelan, kamu, apakah penguasa reruntuhan awan? Itu benar, kepala kelompok bajak laut yang retak ini, dia pernah melihatnya, yaitu, di wajah Lin Wenyu. Pada saat itu, reruntuhan-reruntuhan awan berdiri di atas seekor burung besar, ditemani oleh seorang lelaki tua misterius dan Guanlan. Ketika kepala bajak laut awan terbelah mendengar kata-kata, awan dan kaisar, itu juga mengejutkan harimau itu. Dia bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu? Sungguh, jawaban ini, biarkan Ye. Suan yakin, tidak mengherankan bahwa kelompok bajak laut itu juga disebut awan robek, dan yang berani benar-benar penguasa reruntuhan. Namaku Yesuan, seorang murid Yunyun yang terbelah. Yesuan bergegas melaporkan namanya. Meskipun dia telah bergabung dengan banyak kekuatan, dia masih seorang murid Li Yunzong. Di dunia ini, tidak masalah untuk menyembah beberapa guru pada saat yang sama. Apa, kamu adalah murid Sekte Yunyun? Bagaimana mungkin? Di mana Sekte Awan Retak? Daratan Tianshui. Di daratan Tianshui, itu juga orang kuat para dewa. Ketika reruntuhan-reruntuhan awan pergi, wilayahnya benar-benar rendah, dan itu adalah roh sejati. Di balik alam spiritual sejati, ada juga dunia nyata, Suanjing sejati, manusia dan, Didan, Tiandan, dan kemudian para dewa dan dunia virtual. Pada saat ini, ia sudah menjadi Raja Dewa Virtual 6 tingkat, yang berkali-kali lebih kuat dari roh sejati. Tanpa diduga, tanah tandus seperti itu, tetapi juga keluar dari Raja 6 tingkat lainnya. Saya murid Zhou Chang, wakil penguasa. Yesuan pertama-tama menunjukkan identitasnya, dan kemudian bertanya, penguasa, saya menggunakan metode khusus untuk melihat Anda pergi dengan bahasa dan berbisik, di mana mereka.
Setelah mendengar bagian pertama dari kalimat pertama Ye Xuan, belahan reruntuhan awan dapat memastikan bahwa Ye Xuan berasal dari Tianshui. Tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir dari kalimatnya, wajahnya tenggelam. Ini yang terbaik bagi Anda untuk tidak bertanya. Mengapa? Ye Xuan bertanya dengan licik. Belahan reruntuhan Sekte Awan berkata, "Yah, sebenarnya, memberitahu Anda tidak masalah. Bahasa memiliki fisik yang istimewa, jadi itu terlihat oleh seorang guru misterius, jadi itu dibawa ke kerusuhan laut. Sekarang dia berada di resimen bajak laut wanita adalah jenderal berikutnya dari Kaisar Wanita." Apa? Kaisar Wanita? Ye Xuan terkejut. Bahkan reruntuhan telah menembus ke-6 raja. Bagaimanapun, belahan reruntuhan awan itu sama dengan Guan Lan, dan mereka berlatih pada waktu yang sama. Jadi Ye Xuan menebak bahwa Guan Lan setidaknya adalah Raja 7 tingkat. Lalu wilayah kekuasaannya. Ye Xuan bertanya lagi, dia merasa bahwa dia masih mendengarkan jawaban yang lebih akurat. Itu sudah menjadi Raja 7 tingkat. Sekarang mungkin telah menembus ke Raja 8 tingkat. Dia adalah pewaris Kaisar Wanita. Kata sekte yang hancur dari reruntuhan awan. Ini bukan rahasia, jadi tidak masalah jika kamu keluar. Pewaris Kaisar Wanita. Ye Xuan takut. Tanpa diduga, latar belakang Guan Lanlan begitu kuat. Pewaris Kaisar Wanita, ini tidak berarti bahwa di masa depan apakah dia akan bertarung dengan Kaisar dan kerusuhan 3 poin yang kejam. Lalu dia sekarang berada di Kaisar Wanita. Ye Xuan bertanya lagi, "Kamu ikut denganku?" Sekte Awan yang hancur tiba-tiba memanggil Ye Xuan, dan berbisik, dia memang berada di kelompok bajak laut wanita, tetapi sebaiknya kamu tidak pergi kepadanya karena dia telah kehilangan Tianshui. Ingatan daratan, dia tidak mengenalmu. Kehilangan ingatan. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Wonyu pada hari yang sama. Pada hari yang sama, Guan Lan, matanya kosong, seperti pengemis. Ternyata dia sudah terhapus dari ingatan saat itu. Jangan katakan raja para dewa virtual, bahkan jika itu adalah prajurit bersenjata bela diri, selama ada metode yang sesuai, itu dapat menghapus ingatan seorang prajurit tingkat rendah. Jangan salahkan aku juga pandai bahasa, tetapi aku tidak menyangka bahwa pendahulu akan menghapus ingatan bahasa dan kemudian membawa kembali kelompok bajak laut wanita. Pembelahan Sekte Awan menggerakkan kepalanya tanpa daya. Apa konstitusi Yulan? Jika itu hanya seorang murid, mengapa aku harus menghapus ingatannya? Ye Xuan bertanya dengan sangat bingung. Pembelahan reruntuhan dinasti Yunzong berhenti sejenak, berkata, "Pendahulu mengeluarkan beberapa persyaratan di benua Tianshui. Aku baru saja melihat bahwa bahasanya memenuhi persyaratan itu, jadi aku membawa pendahulu ke reruntuhan." Dan Kaisar Wanita, dikatakan sedang mempraktikkan metode yang disebut jalan yang tidak teratur, perlu memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Bahasa sejalan dengan persyaratan kebenaran yang tak henti-hentinya ini, jadi itu langsung menghapus ingatannya, jadi lebih mudah untuk berlatih. Ini, mata Ye Xuan mendesah dan bertanya, apakah dia setuju saat itu? Atau apakah itu dihapus secara paksa? Pendahulu memeriksa fisiknya dan memaksa ingatannya. Dia belum siap, katanya. Mendengar ini, mata Ye Xuan juga meledak dari dua pria baik. Guan Lan, dihapus secara paksa dari ingatan. Jika dia setuju dengannya, maka Ye Xuan tidak perlu berkata apa-apa, tetapi dia secara paksa menghapus ingatannya, maka itu ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, ketika mereka berdua menjalin hubungan dengan Yun Yun, mereka mungkin dapat membuat hasil yang positif. Namun, itu karena keterlibatan wanita tua itu sehingga Guan Yulan menghilang selama beberapa tahun. Meskipun tidak jelas, tetapi dia adalah temanku, ini adil, aku masih harus melarikan diri. Ye Xuan diam-diam mengingat, mengenai pembelahan reruntuhan awan, Ye Xuan tidak menyalahkannya. Lagi pula, dia hanya dunia spiritual sejati. Pria tua misterius itu punya pikiran, dan dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa identitas pria tua itu? Ye Xuan bertanya lagi. Dia adalah Bi Qingxia, Kaisar Wanita diangkat oleh tangannya. Dia sama dengan bahasanya, dan merupakan tangan kanan dan kiri Kaisar Wanita. Tangan kanan dan kiri, ini untuk mengatakan bahwa Kaisar Wanita yang paling dipercaya adalah Guan Lan dan Bi Qingxia ini.